Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya. Sekarang kita sudah sampai di bab 13, yaitu Controlling Access to File. Dan ada lumayan banyak pembahasan pada bab 13 ini, yaitu ada Basic Linux Permission, User Group Order, Chain Authorship, Chain Permission, Access Permission, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, lalu apa itu Basic Linux Permission? Di sini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, apa itu Basic Linux Permission? Nah, ini dia. Jadi, ketika teman-teman memiliki permission, read itu apa, write itu apa, dan access itu apa. Di sini, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari permission yang akan kita bahas pada video kali ini. Di sini kalian bisa buka Linux-nya. Di sini kita ke CLI atau kita perintah ls terlebih dahulu. Di sini saya punya dua file, yaitu tabs.txt dan juga show.txt. Saya akan menggunakan ls-l. Enter. Untuk melihat detail dari setiap directory dan juga file ini. Saya lihat, nah di sini terdapat abjad ataupun huruf yang mana di masing-masing. Arti kalau misalkan file dia pasti depannya tidak ada D. Ingat-ingat, dan kalau misalnya directory pasti depannya ada D atau directory-nya. Nah, lalu apa maksud dari RWX seperti ini? R itu artinya adalah read, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini, dan kalau W itu berarti merubahnya adalah write, dan kalau X itu berarti execute. Nah, apa maksud dari read, write, dan juga execute ini? Kita akan bahas pada video ini. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki akses pada suatu filenya, itu berarti teman-teman bisa mengopen ataupun membuka file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses read pada suatu directory, berarti teman-teman bisa list directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls. Seperti ini. Nah, lalu jika teman-teman memiliki akses write pada file, nanti teman-teman bisa memodifikasi file tersebut. Dan jika teman-teman memiliki akses write pada directory, berarti bisa melakukan penambahan directory ataupun dilihat atau melihat suatu directory. Nah, jika teman-teman memiliki akses execute ataupun relation execute, maka teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke directory ataupun masuk ke dalam directory. Seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan user, group, dan nah, pada sebelumnya kita sempat membahas Basic Linux Permission atau maksud dari setiap permission di setiap file ataupun directory. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang user group dan juga other permission, dan saya akan contohkan pada terminal secara langsung dengan melihat detail dari setiap file dan juga directory dengan ls-l. Seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat abjad-abjad ataupun huruf seperti drwxr, strip xr, min r, dan x, directory dan juga filenya. Jadi setiap directory dan juga file terdapat detail seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan detail-detail itu maksudnya apa saja. Jadi di sini contoh, saya akan mengambil desktop. Ya, ini. Nah, nama yang di sini maksudnya adalah user Talita ini ya. Lalu ini apa? Ini adalah group. Yang ini adalah group. Jadi directory group ini itu milik si group data. Jadi siapa saja yang ada pada group data ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi semisal ada user baru, contoh user text 2, user text 3, lalu dia masuk ke dalam grup data, maka dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup data ini.
Nah, lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Jadi, ini yang paling awal ini abaikan saja ya, yang DD atau strip. Kalau misalnya D itu berarti file ini adalah directory. Kalau misalkan strip berarti file ini adalah file bukan directory. Nah, lalu di sini terdapat 3 bagian. Yang bagian awal adalah drwxr ini. Perhatikan baik-baik. Lalu bagian kedua adalah minxr. Dan bagian ketiga adalah xr juga. Apa maksudnya? Jadi untuk bagian pertama, rwx itu menandakan bahwa permission user ya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, rwx adalah read, write, dan juga execute. Dan yang pertama ini merupakan permission untuk user, berarti user dan user dari directory ini bisa mendapatkan akses read, write, dan juga execute. Nah, apa usernya? Usernya ini, yang ini, user data. Jadi bagian pertama rwx ini adalah permission untuk user dari directory atau file ini. Lalu terdapat bagian kedua yaitu minxr, yang mana itu melambangkan bahwa permission untuk grup. Jadi grup pada directory ini contoh dokumen, grup pada directory dokumen. Dia hanya mendapatkan permission read dan juga execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write, karena write dari di sini strip ya tidak ada. Nah, grupnya directory dokumen itu apa? Grupnya adalah Thalita ya, sama seperti yang nama ini. Di user apa saja yang masuk ke dalam grup Thalita, dia akan mendapatkan akses untuk read dan juga execute. Nah, lalu terdapat bagian ketiga ini r-x atau x atau strip x juga sama. Jadi dia mendapatkan permission untuk order. Jadi r-x ini merupakan permission untuk order. Apa maksud order? Order adalah user yang dia bukan user Thalita, bukan juga user yang di dalam grup. Jadi siapa saja, dia tidak termasuk ke dalam grup Thalita. Dia juga bukan termasuk user Thalita. Makanya apa saja dia akan mendapatkan permission r-x atau permission pada bagian ketiga ini. Jadi yang pertama adalah rwx, yaitu permission untuk user kedua adalah r-x. User kedua yaitu minxr, permission untuk grup, dan ketiga adalah r-x. Permission untuk order dan permission ini bisa kita ubah semua. Semisal user bisa lakukan apa, lalu order bisa lakukan apa, lalu grup juga bisa mendapatkan permission apa. Begitu juga dengan order. Kita lanjut ke materi change ownership, yang mana materi kali ini kita akan mencoba untuk mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Kita langsung saja ke CLI-nya. Di sini saya hanya memiliki 2 file, yaitu show.txt dan juga task.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, ls-binl, kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah user Thalita atau user yang sekarang saya gunakan. Nah, maka saya akan membuat file baru dengan nama touch ownership.txt. Seperti ini, kita enter. Jika di ls -l, maka file tersebut masih milik user saya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file ini sudah bukan miliknya Thalita lagi, kita akan membuat user baru. Nah, untuk membuat user baru, itu kita masuk terlebih dahulu ke dalam root su, kemudian masukkan passwordnya, lalu ketikkan perintah sudo add user new owner. Seperti ini, enter. Ini misal ini merupakan penamaan, jadi bebas untuk namanya ya.
apa saja. To add user new owner. Nah, dia meminta kita untuk memasukkan password. Di sini teman-teman ketik saja passwordnya, yang gampang saja. Lalu masukkan lagi. Di sini saya skip saja karena ini optional. Lalu jika sudah, kita ketikkan Y atau yes. Nah, sekarang user dengan nama new owner sudah terbuat. Di sini saya akan coba ke directory home. cd. Lalu saya ls. Maka terdapat user baru yaitu new owner. Kalau ingin melihatnya, teman-teman harus masuk ke dalam root. Lalu masuk ke dalam directory home. Yang mana directory home pastinya akan menampilkan seluruh user yang ada. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke Talita lagi. cd Talita. Bentar. Saya ls-l. Kita akan membuat file dengan nama ownership ini. Dia kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya bagaimana? Caranya adalah masuk terlebih dahulu ke dalam user new owner. So, new owner. Di sini saya cd titik kita enter, lalu kita ls-l. Oke, perhatikan, kita lihat bahwasanya user new owner ini berada di grup new owner dan juga dia merupakan usernya new owner. Berarti dia hitungnya order untuk mengakses file ownership. Di sini kita akan coba masuk lagi ke new owner. Enter, masukkan passwordnya. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu ke new owner. Lalu di sini kita perintah yaitu nano. Lalu di sini kita coba nano new owner .txt. Apakah bisa? Oke, di sini permission denied. Di sini kita coba ketikkan coba 1. Saya Ctrl X, Ctrl Y. Apakah bisa? Oke, tidak bisa. Maka permission denied. Di sini lalu saya Ctrl plus X, lalu N seperti ini. Di sini saya akan membuat file ownership.txt ini berubah kepemilikannya menjadi owner seperti itu. Dan saya akan mengubah grupnya menjadi new owner. Di sini saya akan coba masuk dulu ke Talita, masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Lalu saya ls. Di sini saya akan perintah yaitu show new owner kedua new owner seperti ini, lalu ownership.txt seperti ini. Bisa dilihat di sini tidak bisa. Di sini untuk masukkan perintah tersebut kita harus masuk ke dalam root. Di sini masukkan yaitu saya masukkan password, enter. Di sini kita ulangi perintah yang tadi yaitu show new owner
titik 2 new ownership.txt. Seperti ini ya, kita enter. Lalu kita coba ls. Di sini saya coba ls min l. Kita enter. Oke, bisa dilihat di sini bahwa sudah berubah ya ownership.txt-nya. Kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner dan juga grupnya juga berubah menjadi new owner juga. Di sini kita coba lagi untuk masuk ke user new owner. So new owner. Enter. Di sini kita coba untuk masuk ke new ownership.txt seperti ini. Enter. Coba 1, coba 2. Seperti ini ya. Kita Ctrl X, Y. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu Talita. Kita enter. Lalu di sini kita ls min l. Enter. Kita lihat bahwasanya hanya kepemilikan atau hanya user new owner saja yang bisa melakukan perubahan. Hanya user saja dan write hanya new owner saja. Kita coba masuk lagi ke Talita. Di sini kita akan coba masukkan nano new owner lagi. Nano new owner.txt. Nah, bisa dilihat di sini ya, tidak bisa atau unreadable. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Yang mana kalau misalnya sebelumnya kita hanya mengganti ownership pada suatu file, sekarang kita akan mengubah permission pada file. Langsung saja kita masuk ke CLI-nya. Kita ls min l. Sebelumnya kita sempat membuat ownership.txt ini menjadi milik user new owner, yang mana dia permissionnya baru min r strip r strip. Dan pada video kali ini kita akan belajar untuk mengubah permissionnya. Jadi di sini contoh saya akan membuat file baru dengan touch permission.txt seperti ini. Enter. Lalu saya ls min l. Permission.txt itu milik Talita dan grup Talita saja. Kita ingat-ingat dan user Talita dan dia hanya bisa melakukan read, write, dan jadi tidak bisa melakukan execute. Dan grup user yang ada di Talita, dia hanya bisa melakukan read, tidak bisa melakukan write, dan other atau siapapun dia hanya bisa melakukan read. Pada video kali ini kita akan membuat .txt ini di bagian grup itu bisa melakukan write. Jadi siapa saja yang berada di grup Talita dia bisa melakukan write seperti itu. Nah, caranya adalah ketikkan chmod seperti ini, lalu G, dan filenya apa? Filenya yaitu permission, yang mana maksudnya adalah kita mengganti permission pada grup, yang mana di bagian grup itu ditambahkan permission write. Jadi kita menambahkan permission write pada bagian grup ini. Jadi nantinya bukan rmin strip lagi, tapi rw strip seperti itu. Kita enter. Lalu kita ls min l lagi. Enter. Apakah sudah berubah? Nah, dia sudah berubah menjadi rw strip. Jadi siapa saja yang berada di grup Talita maka dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya akan mencoba user new owner, dia masuknya ke dalam grup Talita, sehingga user new owner dia bisa mengakses permission.txt ini. Jadi kita bisa masuk ke dalam root. Ini saya perintah show dulu. Tanda ke passwordnya. Nah, di sini saya akan memasukkan user new owner ini ke dalam grup Talita, sehingga dia nantinya bisa mengakses permission.txt. Ini saya akan clear terlebih dahulu biar bersih. Jadi caranya adalah atau perintahnya adalah sudo usermod min ag Talita, lalu new owner.
Ini berarti kita membuat new owner ini masuk ke dalam grup data seperti itu. Lalu kita enter. Sekarang new owner sudah masuk ke dalam grup data sehingga dia bisa mengakses file permission.txt ini. Jadi sekarang kita masuk ke dalam new owner seperti ini. So, new owner. Lalu kita masuk ke dalam Thalita, cd Thalita, sini, enter. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan coba nano permission.txt. Kita enter. Nah, bisa ya. Lalu kita coba untuk tulis angka, misalnya 1, 2, 3. Saya Ctrl X, Y. Bentar. Berarti sekarang kita akan bisa mendapatkan akses write. Nah, bagaimana? Jika akses write-nya saya hilangkan, jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke Thalita. Bentar. Masukkan passwordnya, lalu ls-l. Bentar. Di sini saya akan coba menghilangkan write ini pada permission. Jadi grup yang berada di grup Thalita dia tidak akan mendapatkan akses untuk write ini. Jam g-w permission.txt. Jadi maksudnya adalah kita menghilangkan permission write pada grup di file permission.txt ini seperti itu. Jadi awalnya permission write pada bagian execute-nya memang kosong, lalu kita enter dan kita lihat dengan ls-l apakah di permission-nya masih ada write pada bagian group dan sudah hilang ya. Jadi di sini hanya akses read saja. Sekarang kita tes pada user. Sekarang kita akan tes pada user new owner. So, new owner, masukkan passwordnya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba nano kita enter dan permission denied. Sekarang kita tidak bisa mengubah apapun karena pada new owner ini di sini saya akan ketik coba, sedangkan kita tidak diizinkan untuk meng-write pada permission seperti itu. Di sini saya akan coba save, yaitu Ctrl X, Y, enter, maka permission denied. Saya ulang lagi, yaitu Ctrl X, N. Karena kita lihat di sini permission.txt pada bagian grup dia tidak diizinkan untuk meng-write, sedangkan new owner ini dia berada pada grup. Di sini kita sudah masuk ke pembahasan execute permission. Jadi kita pada kali ini akan mengeksekusi sebuah file ataupun directory. Jadi permission execute itu jika kita gunakan pada file berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika execute permission pada directory berarti kita bisa cd ke dalam directory tersebut. Jadi misalnya ada user yang dia mendapatkan permission execute, dia bisa melakukan running ke file dan dia juga bisa melakukan cd ke dalam directory. Nah, di sini saya memiliki user Thalita dan juga new owner, dan pada defaultnya seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user Thalita ini. Contoh di sini saya akan masuk ke dalam new owner terlebih dahulu. Lalu saya coba untuk masuk ke dalam cd Thalita slash enter, maka permissionnya adalah denied. Kenapa? Karena pada bagian order ataupun group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ataupun cd. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk ke dalam directory Thalita? Ini maka kita masuk dulu ke dalam root. Kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute. Kita juga akan menambahkan permission write ya sekalian itu dengan chmod g plus x enter. Jadi kita menambahkan permission execute pada bagian group di user Thalita. Jika kita juga akan menambahkan chmod enter pada bagian order ataupun siapapun akan menambahkan permission execute pada user Thalita
Nah, ini kita juga akan menambahkan permission right pada siapa saja ataupun author. Dan kita juga akan menambahkan permission right pada grup. Sini saya coba. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita lihat lagi ls-min-l, maka siapapun bisa melakukan create, read, write, execute, group, dan juga ada author. Jadi yang awalnya kita menggunakan usernya owner, itu kita tidak bisa masuk atau tidak karena kita tidak mendapatkan permission execute. Maka sekarang pastinya sudah bisa ya. cd. Nah, begitu ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan permission execute pada suatu directory, nah lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Nah, di sini saya hilangkan terlebih dahulu. Saya masuk dulu ke directory cd, saya chmod min x dan juga chmod standard dan juga chmod o min x standard. Berarti siapa saja yang berada di grup data, dia tidak akan mendapatkan permission execute. Kita ls-min-l, maka dia tidak akan memiliki execute ya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam user data, karena hanya user data saja yang bisa melakukan perintah execute. Saya ls, saya masuk cd data slash. Nah, jadi kalau misalkan execute pada file itu kita hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file yang .txt seperti ini. Namun kita hanya bisa melakukan running itu pada file yang berbentuk sha atau shell. Ini saya akan mencoba membuat file touch c.sh enter. Dan di sini saya akan membuat script pada file c.sh ini dengan nano c.sh enter. Maka perintahnya adalah h4 hello world seperti ini. Lalu saya Ctrl X Y enter. Di sini saya akan masuk ke dalam usernya owner terlebih dahulu, new owner. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh, ini saya itu dengan perintah /sh enter, maka permission denied. Karena saya tidak memiliki permission untuk mengeksekut sebuah directory. Nah, namun bagaimana jika saya menggunakan user data yang dia bisa mendapatkan permission untuk sebuah file? Saya akan masuk data, itu standar, masukkan passwordnya. Lalu saya akan coba mengeksekusi file ini yaitu dengan perintah /c.sh enter, kasih denied. Kita coba ls-min-l. Bisa dilihat saya belum mendapatkan permission execute. Jadi user manapun, grup manapun, order dia tidak akan bisa melakukan execute pada file c.sh. Maka saya akan masuk terlebih dahulu pada root untuk memberikan permissionnya. Lalu saya chmod enter. Jadi saya berikan permission execute pada user data di file c.sh. Saya masuk lagi ke data yaitu data, dan saya akan coba eksekusi c/c.sh. Kita enter, maka berhasil yaitu hello world seperti itu. Sekarang kita akan mereview perintah ataupun command chmod ya yang kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission. Nah, jadi contoh di sini saya ls-min-l. Dengan perintah chmod ini kita bisa merubah permission. Nah, di video sebelumnya kita sempat menggunakan definisi user ataupun group ataupun order. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan perintah chmodnya adalah u+r, itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau misalkan chmodnya yaitu u+w yang mendapatkan permission write, dan kalau misalkan u+x
berarti menambahkan permission execute pada user. Dan ingat-ingat kalau misalkan user itu dia ada pada bagian awal seperti ini. Nah, jadi directory desktop itu user sudah bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan di directory desktop itu pada bagian grup atau pada bagian kedua atau siapa saja yang berada di grup data, dia hanya bisa melakukan read dan juga execute. Dengan write-nya sendiri dia min-strip. Pada directory desktop juga dia tidak bisa melakukan write. Jadi kalau U, saya tambahkan pagar. Kalau U itu berarti user untuk perintah ataupun komen, dan kalau misalkan O, dan kalau O itu berarti order. Dan kalau misalkan G itu berarti group, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan minus, ya. Jadi misalkan chmod g-min-x dokumen itu berarti menghilangkan permission execute pada bagian group. Karena di sini di directory dokumen sendiri untuk grup dia memiliki permission execute, dan untuk menghilangkannya itu bisa dengan g-min-x, seperti itu. Teman-teman kalau misalnya ingin mencoba lebih tahu dan lebih paham, itu bisa dicoba-coba sendiri dengan membuat file ataupun directory, lalu ditambahkan atau dikurangkan fungsinya pada user atau order ataupun grup. Jadi kalau misalkan R itu untuk read, dan kalau W itu berarti write. Kalau misalkan X itu berarti execute, seperti itu. Dan kalau untuk D ada pada lambang seperti ini di depan sini, ya, itu menandakan dia adalah directory, seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan chmod dengan nomor, ya, yang mana pada video sebelumnya kita mengganti permission dengan chmod itu menggunakan huruf awalnya saja. Seperti ingin mengubah grup, ya G, kalau mau mengubah user, ya U, kalau other, ya O. Dan untuk permissionnya kita menggunakan R untuk read, D untuk write, X untuk execute. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan nomor yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Oke, di sini saya akan memberikan definisinya dulu. Jadi kalau ingin memberikan permission itu execute 1, berarti itu angkanya adalah 1. Dan kalau ingin memberikan permission write, maka angkanya adalah 2. Dan kalau ingin memberikan permission read, maka angkanya adalah 4. Seperti ini. Jadi contoh di sini saya akan membuat file dengan nama touch number permission. Bentar, saya ls-min-l. Nah, kita lihat di sini number permission.txt. User hanya mendapatkan akses untuk read dan write. Dan untuk group dia hanya mendapatkan akses read saja. Dan untuk order dia hanya mendapatkan akses untuk read juga. Nah, di sini kita akan membuat user dan mendapatkan full akses, read dan juga execute. Dan untuk group dia hanya mendapatkan read dan juga execute. Dan untuk order dia hanya akan mendapatkan read dan juga write. Jadi seharusnya rwx, rx dan juga rw. Seperti itu, maka perintahnya adalah chmod 753 number permission.txt. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Jadi, apa maksud dari angka-angka ini? Maksudnya adalah, untuk angka yang pertama sendiri itu mendefinisikan permission untuk user. Dan untuk angka yang kedua ini, permission untuk group. Dan angka yang ketiga ini, permission untuk order. Jadi kenapa 7? Karena saya ingin memberikan full access
pada number permission.txt. Saya menambahkan satu mengakumulasikan seluruh angka dari perintah ini atau permission ini karena execute 1, write 2, dan read adalah 4. Jika dijumlahkan dia menjadi 7. Jadi ketika kita memberikan number pada suatu file, maka dia akan memberikan pola akses atau execute dari pola akses atau execute, write, dan juga read. Lalu ini kenapa 3? Pada bagian grup, jadi kedua adalah grup. Karena saya ingin memberikan permission execute dan juga read saja. Karena jika kita jumlahkan angka dari execute dan juga angka dari read 4 execute 1, maka dijumlahkan adalah 5. Dan lalu kenapa ini 3 pada order? Karena pada order seperti yang saya katakan bahwa saya akan memberikan permission read dan juga write saja. Jadi ini bukan 3, mohon maaf. Ini adalah 6 karena saya ingin memberikan perintah read dan juga write saja. Jadi saya mau menjumlahkan angkanya karena read adalah 4 dan write itu adalah 2. Maka jika dijumlahkan menjadi 6 seperti itu. Ini saya enter. Maka nantinya pastinya number permission dia akan menjadi RWX, RX, dan juga RW. Seharusnya seperti itu ya. Saya ls min l. Dan betul ya. Ini menjadi RWX, RX, dan RW. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX ini pada user sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Maka kita bisa merubah angkanya menggunakan perintah yang tadi, chmod. Namun kita ubah angka yang paling depan atau yang paling bagian user. Di sini saya ganti menjadi 6. Jika kita ingin memberikan RW saja, maka kita bisa menjumlahkan angkanya, menjumlahkan angka read dan juga write, yaitu 6. Read 4, lalu write adalah 2. Kita jumlahkan menjadi 6. Jadi 6, 5, 6. Seharusnya nanti number permission.txt dia untuk usernya hanya read. Kita enter. Kita ls min l. Oke, betul ya. Kita lanjut pada pembahasan chown pada directory. Kalau sebelumnya kita menggunakan perintah chown untuk perintah hak kepemilikan ataupun ownership pada suatu file, sekarang kita akan coba untuk mengubah kepemilikan pada directory. Di sini saya sedang di user biasa, user awal saya, dan saya akan mencoba membuat suatu directory. Saya ls dulu, yaitu dengan nama dir1. Ini sudah saya buat dir1, maka jika saya ls dir1, maka tidak akan ada apa-apa. Maka saya akan masuk ke dalam cd dir1 seperti ini, lalu membuat directory baru yaitu dengan mkdir dir2 seperti ini. Enter. Lalu saya menggunakan absolute saja, mkdir dir2. Di sini saya tambahkan dir3 seperti ini. Bentar. Di sini saya akan coba ls dir2, maka akan muncul dir3. Saya masuk ke directory awal lagi, dan kalau saya ls min l, maka hak kepemilikan directory dir1 adalah milik user saya. Yang saya gunakan ini ya. Nah, kita akan buat atau hak kepemilikan itu akan menjadi milik user new owner yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ini saya masuk ke root dulu, masukkan passwordnya, lalu saya masuk ke home directory, lalu saya ls. Maka terdapat user new owner yang mana user 1 ini milik kita, dan kita akan ganti kepemilikannya menjadi new owner, yaitu dengan perintah cho new owner. Kita enter. Salah ya, jadi kita harus masuk ke dalam user ini dulu, cd talitha slash, enter. Lalu kita ulangi lagi perintahnya yang tadi, chown, kita enter. Sekarang kita ls min l. Pastinya kepemilikannya sudah berubah ke user new owner dan juga grupnya new owner juga, karena untuk perintahnya sendiri adalah mengubah kepemilikan atau ownership dari directory 1
ke user new owner dan group new owner. Nah, itu kita perlu mengubah kepemilikannya diri 1. Bagaimana jika kita lihat, kita langsung masuk ke dalam CD dir 1, lalu kita ls-l. Nah, ini terdapat dir 2 yang mana user dan juga grupnya dia masih milik data, bukan new owner. Memang kita bisa mengubahnya lagi seperti ini, dir 2, seperti ini. Namun terdapat cara yang lebih mudah atau cara yang lebih cepat untuk mengubah, sehingga direktori yang diubah kepemilikannya. Di sini saya akan ubah lagi, yaitu dengan cd kepemilikannya yang awalnya seperti ini, saya akan ubah kembali menjadi Talita dengan John Talita seperti ini ya. Kita enter, lalu kita ls-l, maka dia kembali menjadi milik Talita. Nah, cara untuk merubah sehingga dalam atau isi dari direktori 1 ikut terubah atau kepemilikannya atau ownership-nya itu kita bisa menggunakan show min-r besar, lalu tulis usernya yang ingin diubah, new owner dir 1. Maaf, saya ulangi seperti ini, kita enter. Sekarang kita ls-l, sudah berubah menjadi new owner, lalu kita cd dir 1. Lalu kita ls-l seperti ini, kita enter. Lalu saya ls-l. Di sini kita masuk lagi cd dir 1 / enter. Lalu ls-l. Seperti ini. Dia kepemilikannya new owner. Lalu kita cd dir 2 seperti ini. Dan kita ls-l seperti ini. Maka kepemilikannya akan menjadi new owner juga. Nah, jadi perintah seperti ini, yang mana min-r-nya melambangkan neck kursif, jadi keseluruhan dan direktori akan ikut berubah. Kita lanjut pada pembahasan terakhir pada Chmod pada direktori, yang mana kalau di video review Chmod dan Chmod dengan number, itu kita hanya mengubah permission pada suatu file. Begitu juga dengan change, permission, dan juga execute. Permission itu kita baru mengubahnya di file ya. Sekarang execute permission itu kita baru mengubahnya di file ya, jadi belum di directory. Sekarang kita akan coba mengubah directory pada permissionnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat directory dengan perintah mkdir dengan nama chmod test. Enter seperti ini. Nah, kita ls, maka dia otomatis sudah terbuat. Nah, ini dia akan kita langsung ls-l saja. Enter. Maka chmod test dia kepemilikannya milik user ini, Talita, dan grupnya juga. Nah, kita akan coba untuk menghilangkan permission execute pada user. Jadi, kita akan menambahkan permission write pada grup. Begitu juga dengan yang order. Jadi ini untuk melatih kita dalam mengkonfigurasi permission pada suatu directory ataupun file. Jadi perintahnya seperti biasa, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita masuk seperti ini, baru kita akan mengubah suatu permission jadi chmod. Lalu saya ingin menghilangkan permission execute terlebih dahulu pada chmod ini. Di bagian user, jadi user tidak akan bisa melakukan execute pada file chmod test. Kita chmod, lalu pada bagian user dihilangkan execute seperti ini pada directory. Kita tambahkan chmod, kita enter. Nah, kalau saya ingin menambahkan write pada grup sehingga grupnya nanti bisa melakukan write, di sini kita coba chmod g+w, kita enter. Begitu juga dengan yang order, chmod, kita enter. Jadi siapapun bisa melakukan write pada chmod. Lalu kita ls-l, maka dia langsung berubah ya, usernya tidak akan bisa melakukan execute, lalu grupnya bisa melakukan write dan juga execute. Begitu juga dengan yang write, dan untuk yang order dan juga bisa melakukan keseluruhan, yaitu read, write, dan juga execute. Oke, sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jungle.